Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membawakan kultum dengan judul Implementasi Tauhid dalam Gerakan Sosial. Sebagai pemuda, sambutlah uluran nilai tauhid untuk menjadi solusi dalam melawan tirani kapitalisme, liberalisme, dan modernisme dalam arus globalisasi. Bukankah bumi ini diwariskan untuk kaum tertindas yang berjuang untuk menegakkan nilai tauhid dalam kehidupan? Pemahaman tauhid. Dalam sejarah kehidupan manusia, manusia adalah penyembah secara naluriah. Kendati watak penyembahannya berbeda-beda, seperti penyembahan api oleh kaum Zoroaster, Hindu yang menyembah banyak dewa, begitupun pada zaman Yunani kuno di mana mereka menyembah banyak dewa. Begitupun pada masa Nabi Ibrahim, Musa, dan Muhammad bin Abdullah. Ibrahim pada masanya mendapatkan umatnya menyembah berhala. Pada masa Nabi Musa, kita mendapati sosok Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kita mendapati bahwa masyarakat pada saat itu menyembah berhala. Dari contoh tersebut, dapat dimaknai bahwa pada diri manusia ada fitrah untuk menyembah Tuhan. Diutusnya Ibrahim sampai Muhammad mengajarkan tentang monoteisme, yaitu pengesaan Tuhan. Dan pada risalah kenabian yang terakhir, Muhammad datang untuk memurnikan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya yang telah tercampuri oleh pikiran-pikiran manusia yang tidak sejalan dengan ajaran monoteisme. Tauhid dalam tinjauan Islam merupakan hal yang sangat urgen yang harus dipahami oleh setiap individu. Dikarenakan tauhid merupakan inti dari ajaran monoteisme, tauhid merupakan tujuan risalah ketuhanan yang disampaikan oleh utusan-utusannya. Tauhid berasal dari kata ahad, wahid, yang diartikan sebagai pengesaan Tuhan. Ibrahim sebagai nabi yang mengajarkan tentang ketundukan akal akan adanya pencipta yang esa. Lewat pembacaan alam raya, bulan, bintang, dan matahari. Dari pengamatannya tersebut, ia berhasil menundukkan akalnya untuk mengakui keberadaan sang pencipta. Tauhid adalah pengesaan Tuhan dan tidak menyamakannya dengan apapun. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Quran Surah Al-Ikhlas. Ayat di atas menjelaskan dengan terperinci tentang Tuhan, keesaannya, penafian tempat meminta selain dia, serta penegasan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Konsep ketauhidan inilah yang menjadi pedoman Islam sebagai agama yang mengajarkan keseragaman pemahaman tentang Tuhan. Keseragaman cara penyembahan pada Tuhan yang tunggal. Dalam Islam, persaksian tentang keesaan Tuhan, monoteisme, diterjemahkan lewat syahadat, berupa persaksian dan perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Peran tauhid dalam gerakan sosial. Konsep Islam mengenai masyarakat atas dasar tauhid menjadi hal yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Pandangan tauhid yang mengesahkan Tuhan menjadikan manusia sama dengan yang lain. Kesamaan manusia tersebut dalam pandangan tauhid mengisyaratkan bentuk pandangan yang melihat manusia sama dalam kesatuan ummah tanpa adanya perbedaan. Dalam kehidupan sosial tampak perbedaan antara penguasa produksi dengan para pekerja. Terbentuknya kelas-kelas agama dan strata sosial yang berbeda pula. Semua kontradiksi antara hitam dengan putih, penguasa dengan yang dikuasai, majikan dengan pembantu tersebut dihapuskan lewat pandangan tauhid. Semua kontradiksi tersebut hanya bisa diselesaikan dengan tauhid monoteisme, bukan dengan banyak Tuhan. Ajaran tauhid dalam Islam tidak begitu saja dengan mudah dipahami. Ya, tauhid butuh kontemplasi yang penuh dengan renungan mendalam agar ketauhidan tersebut mampu mengisi jiwa-jiwa kemanusiaan, ruang-ruang pengetahuan sehingga mampu diterjemahkan dalam wilayah aplikasi di dataran sosial. Ritual-ritual agama atau ibadah dalam agama jika mampu dipahami secara hakikat dan menunjukkan sebuah ajaran tauhid yang universal. Salah satunya adalah ibadah haji, di mana manusia berkumpul secara bersama, melakukan ibadah yang seragam, dan memakai kain putih yang seragam. Manusia melepaskan ego mereka, tidak ada perbedaan status jabatan, berbuat yang sama. Hal inilah yang menjadi ajaran yang luar biasa jika diterjemahkan dalam ranah sosial. Ajaran tauhid kemudian menghilangkan perbedaan, menyetarakan manusia. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dunia Islam yang bertauhid telah mengajarkan nilai ketauhidan, nilai kemanusiaan.
bahwa jiwa-jiwa dari ajaran tauhid memberikan jaminan untuk mempertahankan diri dari serangan ancaman dari yang lain. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ayat itu mengajarkan bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang zalim, yang mengizinkan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Ajaran tauhid memberikan pemahaman bahwa kedaulatan hanya ada pada Tuhan penguasa alam semesta. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk taat pada penguasa yang tidak taat pada ajaran tauhid. Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada kewajiban untuk taat kepada seorang penguasa yang tidak taat kepada Allah. Pembangkangan terhadap penguasa tiran bukan hanya hak tapi kewajiban. Karena orang mukmin mempunyai kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ajaran ini menjadi landasan agar bagi gerakan Islam yang ingin mewujudkan tatanan masyarakat yang merdeka dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dalam gerakan sosial Islam sebagai agama tauhid berpendirian bahwa bersatunya manusia dalam masyarakat adalah suatu kesatuan sebagai inti dari ajaran tauhid, yaitu penyatuan tujuan kesatuan titik yaitu Tuhan, yang diterjemahkan dalam penyatuan manusia dan bermasyarakat. Sehingga penyatuan masyarakat yang dilandasi ajaran tauhid akan melakukan perlawanan terhadap ajaran tirani yang mengeksploitasi manusia. Hal ini bisa dilihat dari sejarah kedatangan Muhammad pada masa di mana terjadi ketimbangan ekonomi, ketimbangan nilai kemanusiaan. Beliau datang membawa risalah yang memerdekakan manusia dari eksploitasi kemanusiaan dan ekonomi. Ajaran ketauhidan tersebut memberi warna dalam kehidupan masyarakat. Itulah yang ditakuti oleh penguasa atau kabilah-kabilah penguasa pada saat itu. Sehingga mereka dengan tegas menolak ajaran tauhid tersebut yang akan menghancurkan dominasi mereka yang kemudian digantikan oleh Tuhan. Islam sebagai agama tauhid memiliki konsekuensi logis akan tidak adanya penghambaan terhadap kekayaan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Surah Al-Humazah. Penggambaran ayat ini sangat relevan dengan kondisi keumatan saat ini, di mana manusia-manusia menjadi budak harta. Segala sesuatu diukur dengan materi. Pengumpulan harta tidak lagi melihat sisi nilainya, di mana, bagaimana, dan untuk apa harta tersebut. Hal ini yang membuat manusia menjadi penyakit terhadap manusia yang lainnya, dikarenakan terampasnya sebagian hak-hak yang lain dari ulah manusia yang rakus. Dari hal tersebut, kondisi ummah harus dikembalikan pada jalan yang lurus meskipun penuh risiko dalam melakukannya. Gerakan tauhid harus digelorakan di setiap tempat. Spirit nilai harus mampu mengisi ruang gerak aktivitas manusia. Membumikan gerakan tauhid untuk perbaikan kondisi ummah, mestilah dilakukan perlawanan terhadap penindasan, dan ekspansi budaya harus dilawan dengan jiwa tauhid hingga tauhid tersebut menjadi perisai untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.